Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan di ruang virtual kita di Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memimpin jalannya diskusi kita kali ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang organisasi dan administrasi perpustakaan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rizko Ilham, NIM 204070. Yang kedua, Noni Jeffrey dengan NIM 204074. Yang ketiga, Rini Yunita dengan NIM 204081. Dan yang terakhir, Rizky Melta Putri dengan NIM 204082. Baik, kepada peserta diskusi diharapkan untuk menyimak video kami. Untuk pemaparan pertama akan saya paparkan sendiri. A. Pengertian organisasi perpustakaan. Organisasi perpustakaan merupakan himpunan dari perpustakaan-perpustakaan, baik yang koleksinya sejenis maupun kedudukannya setingkat. Organisasi perpustakaan adalah himpunan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam rangka mengelola perpustakaan. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen dalam suatu lembaga. Proses pengorganisasian suatu perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki sumber daya, sumber dana, prosedur, koordinasi, dan pengarahan pada langkah-langkah tertentu. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky Melta Putri. Kepada Saudari Rizky Melta Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Malta Putri akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya mengenai struktur organisasi mikro dan makro administrasi perpustakaan. Yang pertama ada struktur organisasi makro. Struktur organisasi perpustakaan secara makro ini menggambarkan kedudukan perpustakaan pada organisasi pemerintahan kabupaten kota, sehingga kegiatan kerja sebuah perpustakaan umum tidak hanya diatur semata-mata untuk kepentingan perpustakaan umum itu sendiri, namun juga untuk mendukung rencana kerja lembaga induk dari perpustakaan umum. Selanjutnya ada struktur organisasi mikro. Selain struktur organisasi makro yang menjelaskan kedudukan perpustakaan pada struktur organisasi kabupaten kota, perpustakaan umum ini memiliki struktur organisasi mikro yang menunjukkan pengelompokan pekerjaan dengan pembagian tugas yang dilaksanakan oleh perpustakaan umum. Struktur organisasi tersebut dapat mewadahi dan menampung seluruh aktivitas perpustakaan dalam menjalankan misi dan mewujudkan visinya. Struktur organisasi mikro pada sebuah perpustakaan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yakninya pelayanan teknis. Pelayanan teknis ini terdiri dari pembinaan pengembangan koleksi, pembinaan pengembangan koleksi, dan katalogisasi klasifikasi pengolahan Pemda. Saya rasa sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Putri. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudari Rini Yunita. Kepada Saudari Rini Yunita, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu struktur organisasi perpustakaan. Yang pertama, formasi jabatan, yaitu pos-pos jabatan yang harus diisi dengan orang-orang yang tepat dan diberikan batasan ruang lingkup pekerjaan. Misalnya, kepala, deputi, pusat, bagian, subbagian, bidang, dan subbidang. Selanjutnya, garis komunikasi, perintah, dan laporan, serta kerjasama. Dalam organisasi yang sehat harus tergambarkan jalannya arus komunikasi yang tidak hanya satu arah, tetapi paling tidak ada dua arah, yaitu perintah dan laporan. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
Salah satu prinsip organisasi adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Karena kalau semua tugas dapat dikerjakan hanya satu orang atau satu bidang saja, tidak perlu dibentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, di dalam organisasi perpustakaan harus di dalam organisasi perpustakaan harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara tegas, batas-batasnya, serta pemberian fasilitas untuk melakukan semua itu. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus seimbang, adil, dan merata untuk seluruh unsur organisasi disertai sarana yang lengkap. Selanjutnya, kebutuhan pegawai. Sebuah perpustakaan yang sehat harus diikuti dengan pegawai yang memadai dengan semua kriteria yang disyaratkan dengan mengisi seluruh informasi yang tersedia dan menjalankan semua tugas dan fungsinya masing-masing. Pengisian pegawai didasarkan atas kebutuhan dan informasi yang tersedia setelah struktur organisasi dan informasi jabatan disusun dan direncanakan secara matang. Selanjutnya, komponen kepengurusan perpustakaan, yaitu kepala atau pimpinan perpustakaan dan pemimpin unit-unit kerja di dalamnya. Kemudian pustakawan, selanjutnya pegawai pelaksana teknis keperpustakawanan untuk membantu pustakawan. Yang terakhir, pegawai tata usaha dan sekretariat. Selanjutnya, pembinaan status dan organisasi. Status atau kedudukan organisasi perpustakaan merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, harus selalu diikuti pembinaan agar perpustakaan memiliki status yang mantap, seimbang, dan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya sebagai pusat informasi. Status perpustakaan akan berkaitan erat dengan struktur organisasinya. Artinya, tinggi atau rendahnya status perpustakaan tergantung luas dan sempitnya ruang lingkup dan jenjang organisasi. Saya rasa sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Saudari Rini. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudari Doni Jeffrey. Kepada Saudari Doni Jeffrey dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pengertian administrasi perpustakaan. Menurut pendapat Rompos 1985, administrasi perpustakaan yaitu keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan fasilitas yang ada untuk memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan perpustakaan sekolah. Sedangkan menurut G 1992, yaitu segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur administrasi perpustakaan. Terdapat unsur-unsur administrasi yang dapat diimplementasikan dalam perpustakaan, yakni yang pertama, manajemen. Manajemen perpustakaan di sini dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tugasnya mengelola perpustakaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Yang kedua, organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu penstrukturan organisasi atau dapat dikatakan sebagai penentuan struktur kerjasama. Yang ketiga, kepegawaian. Kepegawaian merupakan salah satu komponen yang harus ada berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga, baik tenaga fungsional maupun tenaga teknis, seleksi, pengangkatan pegawai, penempatan, penggajian, dan pemberian kompensasi. Yang keempat, kesekretariatan atau ketetausahaan. Kegiatan administrasi pada administrasi perpustakaan biasanya terdiri dari beberapa kegiatan kesekretariatan mencakup konsep surat, pengetikan, surat keluar masuk, undangan rapat, disposisi, absensi pegawai, menata arsip, menata berkas kepegawaian, membuat peraturan tata tertib, mengembangkan kerjasama, mengatur dan menjadwal kegiatan, pembagian tugas dan tanggung jawab, penyusunan petunjuk teknis, penyusunan program kerja, penyusunan rencana dan pengadaan kebutuhan kantor, menyusun perencanaan dan program tahunan, membuat laporan rutin, dan monitoring kegiatan. Yang kelima, keuangan. Harus ada anggaran atau dana yang cukup dalam sebuah perpustakaan. Anggaran merupakan alat manajemen yang efektif.
Yang keenam, komunikasi. Harus ada komunikasi dan hubungan yang baik dalam perpustakaan, sehingga informasi atau berita diterima semua orang yang dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh, perlengkapan atau perbekalan. Dalam organisasi perpustakaan, berupa koleksi baik cetak, mencetak, karya rekam maupun audiovisual, rak, lemari, meja, baca, dan lain-lain yang mendukung kegiatan perpustakaan. Yang kedelapan, hubungan masyarakat. Perpustakaan harus mengadakan dan menjalin hubungan yang baik dengan organisasi lain di luar organisasi perpustakaan tersebut, baik dengan sesama organisasi bidang perpustakaan atau organisasi lain di luar bidang perpustakaan, sehingga kerjasama yang baik dan saling menguntungkan satu sama lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Nuni. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.